Pendoa syafaat terbaik Anda adalah keluarga Anda. Ketika kita berbagi pergumulan, mereka lah yang harus berdoa buat kita. Mereka akan jadi kekuatan buat dampak dan perencanaan yang melibatkan anggota keluarga harus dikomunikasikan. Saya ulangi karena ini penting. Apa yang harus dikomunikasikan? Apapun yang memberi dampak dan perencanaan yang melibatkan anggota keluarga harus dikomunikasikan. Saya kasih contoh. Keluarga kita adalah yang pertama-tama yang akan merasakan dampak dari keberhasilan dan kegagalan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita susah, keluarga kita juga susah. Kalau kita diberkati, mereka juga diberkati. Penting sekali kita berbagi pergumulan kita dengan keluarga. Pasangan dan anak-anak kita perlu mendengar apa yang sedang jadi pergumulan kita. Loh Bu Heni, saya nggak gitu. Saya maunya susah, saya telan sendiri. Biar mereka nggak usah tahu. Loh, family is powerful. Saya kasih tahu. Ketika kita berbagi pergumulan dengan anak-anak dan istri atau suami kita bukan mau ngasih beban, tapi kita mau mereka membawa dalam doa buat kita. Ketika kita berdoa sama-sama dan meminta Tuhan bekerja. Ingat, firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi Yesus berkata gini, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, katakan apapun juga. Katakan sepakat. Permintaan mereka itu akan, katakan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kuasa sepakat 2 orang itu bicara suami istri. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus berkata aku hadir. 2-3 orang bicara soal keluarga, family. Pendoa syafaat terbaik Anda adalah keluarga Anda. Ketika kita berbagi pergumulan, mereka lah yang harus berdoa buat kita. Mereka akan jadi kekuatan buat kita. Dan Tuhan melihat kesepakatan. Ingat firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur 133, di mana ada kesatuan di situ berkat Tuhan dicurahkan. Ketika kita bersatu Tuhan bekerja. Saya pernah ngalamin. Satu kali kami sedang bangun rumah. Besok itu kami harus bayar kontraktor 200 juta. Anda tahu sebagai hamba Tuhan. Kami berharap dari Tuhan dan hidup dengan iman. Tidak pernah curi uang yayasan dan tidak pernah minta-minta sama orang. Jadi kami berdoa. Saya selalu pendam sendiri. Dan satu hari itu saya sudah tidak kuat karena tidak ada uang. Jadi saya ngomong sama anak-anak saya dan suami saya. Suami saya ini tidak pernah tahu kalau saya itu susah. Karena saya tuh orangnya apa-apa disimpan. Nah, hari itu saya mengambil keputusan saya harus berbagi beban. Jadi pada waktu kami mau berdoa malam, saya bilang, besok mama harus bayar ke kontraktor 200 juta dan mama belum punya uang. Suami saya shock. Nah, saya gak pernah cerita. Waktu malam itu kami berdoa sepakat, Tuhan kami tidak tahu gimana caranya, tapi besok kami harus bayar 200 juta. Tuhan tolong kami, dalam nama Yesus, amin. Sepakat berlima, kami gandeng tangan dan berdoa. Apa yang terjadi? Besok paginya, orang yang saya tidak pernah sangka-sangka akan telepon saya dan bilang gini, mau kasih saya uang, minta rekeningnya. Saya bingung, hah? Mau kasih saya uang? Iya. Akhirnya saya kasih rekening, dia transfer tepat 200 juta, nggak lebih sejuta. Bayangin itu. The next day, the next morning, how powerful family prayer is. Doa sepakat keluarga tuh luar biasa loh. Saya sama Jojo tuh kalau apa-apa doa sepakat berdua, kami tidak pernah lihat Tuhan tidak jawab. Tuhan tuh keren banget. Jangan takut berbagi. Ini saya nih orangnya yang apa-apa gak mau cerita ke keluarga. Semua dipendam sendiri, tapi saya ngalami kesaksian ini. Apa yang baiknya kalau kita berbagi? Anak-anak kita akan belajar bagaimana kita tuh mengandalkan Tuhan. Perjalanan iman kita dengan Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan berharap hanya dalam Tuhan. Dan proses-proses yang kita alami bersama dengan Tuhan, anak kita itu jadi menyaksikan. Dan mereka bisa melihat penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita ajak mereka berdoa, mereka jadi tahu, oh gini loh besok-besok kalau dia punya masalah, dia akan lakukan yang sama. Anak-anak kita perlu lihat bagaimana kita menang melalui proses demi proses. Dan bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala keadaan, susah maupun senang. Anak-anak kita jadi belajar.
Sampai hari ini anak-anak saya tidak bisa memungkiri bagaimana Tuhan telah melakukan begitu banyak mujizat dan kebaikan dalam hidup kami. Selain pergumulan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kepada istri, pasangan, dan anak-anak kita. Anak-anak akan belajar mengenal Tuhan dari perjalanan iman orang tuanya. Yang setuju katakan amin. Mereka akan lihat, wih Tuhan keren juga ya. Bisa bikin ini dan itu. Bahkan waktu Pak Jojo pernah khotbah, saksikan bagaimana orang telepon kami dan melunasi uang sekolah Chloe Zoe di masa pandemi. Itu kami cerita sama mereka. Jadi mereka percaya enggak percaya jadi wow, you know. Pengalaman iman kita haruslah kita bagikan dengan anak-anak kita. Family is where you share your happiness and your struggles. Berdoa bersama keluarga. And there I find you in the mystery.